MSGBC Media, we help her in the service of God. Sahabat Ministerial Spouses Jakarta Banten Conference dan sahabat Ministerial Spouses dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Edisi kali ini mengambil tema bukan nanti tetapi sekarang. Menjadi pendamping gembala, tentu kita turut serta dalam membantu pendeta dalam tugas penginjilan. Nah, bagaimana caranya agar semua orang dapat terlibat dalam penginjilan di waktu yang sangat mendesak seperti sekarang ini? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Semoga melalui tayangan MSGBC Media dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang baik dan berguna bagi pelayanan Ministerial Spouses Jakarta Banten Conference dan juga Ministerial Spouses dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati. Shalom saudari-saudariku Christian Ministerial Spouses Jakarta Banten Conference. Saya sangat bersyukur bisa menyapa saudara-saudari melalui buletin online bulan ini. Saya rindu mengajak kita semua untuk sebuah perenungan kurang dari 7 menit saja. Pokok perenungan saya adalah panggilan yang mendesak, yang tidak bisa kita tunda. Harvest 2025 dan Total Member Involvement. Bayangkan sebuah jam besar, bukan jam digital, tetapi jam panen. Jam petani. Jarumnya hanya punya 2 waktu. Waktu pertama adalah belum saatnya. Waktu kedua adalah sekarang. Pertanyaannya adalah, jam rohani kita, anggota Jakarta Banten Conference, sedang menunjukkan waktu yang mana? Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 35, 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan sudah matang dan tiba waktu dituai. Anak-anak bernyanyi biasanya setelah mendengar Sabat Children Homily. Lihat sekelilingmu banyak orang yang susah. Ayo bantu mereka mendekat pada Allah. Kabarkan sekarang bagi yang mau percaya, Tuhan telah sediakan anugerah keselamatan. Ku akan pergi, beritakan firman Tuhan. Bagikan kabar keselamatan yang memberi pengharapan. Lagu ini bukan saja lagu program kerja, tetapi gaya hidup kerja setiap anggota gereja Masihat Penari ke-7. Baik anak-anak, remaja, orang muda, apalagi orang dewasa.
Jangan tunggu program besar. Jangan tunggu pendeta. Jangan tunggu majelis. Saatnya adalah sekarang. Firman dan misi Harvest 2025 ini bukan sekedar target statistik. Bukan juga terbatas pada KKR. Bukan juga terkurung hanya pada kegiatan KPA-KPA. Harvest 2025 ini adalah strategic planning untuk ditanamkan sebagai lifestyle dalam hidup setiap anggota jemaat untuk terlibat dalam mobilisasi penginjilan dan pemuritan. Rencana strategis ini yang kita kenal dengan total member involvement, keterlibatan seluruh anggota jemaat, TMI. Artinya, setiap anggota jemaat mau berpartisipasi dalam membagikan iman mereka dan memperkuat komunitas gereja di mana saja dan kapan saja dan kepada siapa saja. Tolong, 4 elemen kunci dalam strategi planning ini. Yang pertama, everyone, saudari, saudara, dan saya juga. Everywhere yang kedua, bisa di rumah, di tetangga, di kantor, bahkan di public transportation, di mana saja kita sedang berada atau beraktivitas. Yang ketiga, anytime. Anytime. Bisa itu pagi, bisa itu siang, bisa itu sore, bahkan malam. Kapan saja ada kesempatan. Atau lebih baik lagi, kapan saja kita dapat menciptakan kesempatan untuk itu. Yang terakhir, yang keempat, anyone. Bisa untuk kepada keluarga kita menginjil, ke tetangga, kenalan, kawan, dan bahkan teman kerja. Siapa saja patut diberitakan, patut diberitahukan tentang kesempatan keselamatan ini. Karena dalam total member involvement TMI, tidak hanya anggota yang kedapatan fas, tidak ada, maksud saya, tidak ada anggota yang kedapatan fasih dan ogah-ogahan. Benar saudaraku, tidak semua kita bisa berkhotbah. Tapi kita semua bisa bersaksi, kita bisa berdoa, bisa mengundang, dan bisa melayani. Ellen G. White menulis, setiap orang Kristen harus menjadi misionaris. Semua orang dapat menemukan sesuatu untuk dilakukan. Tak seorang pun merasa bahwa tidak ada tempat di mana mereka dapat bekerja bagi Kristus. Jika tidak, maka itu sama saja kita sedang menyia-nyiakan panggilan Allah bagi kita. Adalah seorang ibu rumah tangga, salah satu anggota jemaat kita yang ada di Jakarta Banten Conference ini. Dia jarang sekali, dia tidak bisa bicara di depan umum. Namun, dia suka dan mahir mengajak tetangganya. Dan kadang dia mengajak makan malam dan membagikan kasih melalui buku. Dia berkata, saya tidak fasih berbicara, tetapi saya suka masak. Dan saya bisa mengasihi orang. Hasilnya, ada 2 orang tetangganya ikut kelas bimbingan rohani. Bukan karena berkhotbah yang hebat, tetapi karena keterlibatan yang sederhana. Itulah TMI, Total Member Involvement. Itulah jalan menuju Harvest 2025. Dengan tangan-tangan sederhana, dengan hati yang terbakar oleh kasih Kristus, kita menjangkau orang lain untuk mengenal kasih Kristus bagi mereka juga. Saudaraku, saudariku, terkhusus kepada sahabatku ministerial spouses yang ada di GBC ini, mari kita hentikan narasi atau pendapat bahwa hanya beberapa orang atau segelintir orang yang dipanggil Tuhan. Tuhan memanggil kita semuanya. Melalui Roma 10 ayat 14, Rasul Paulus menginterogasi kita semua. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia
jika tidak ada yang memberitakannya. Tuhan menanti untuk berkarya melalui saudara-saudari, khususnya kepada sahabatku ministerial spouses, kepada kita khususnya. Kita bisa melalui lewat WhatsApp yang sengaja kita kirim, lewat kunjungan kasih yang penuh makna, lewat senyum yang ditebar di tempat pekerjaan, lewat doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh setiap pagi. Ingatlah bahwa gereja tidak akan bangkit hanya karena sebuah program. Gereja kita bangkit karena orang-orang biasa yang bertindak dengan iman besar yang luar biasa. Harvest 2025 bukanlah sebuah mimpi. Ini adalah misi saudara, misi saudari, misi saya, khususnya misi kita, ministerial spouses. Jangan tunggu sampai tahun 2025 ini berakhir. Ayo, mari kita mulai sekarang. Tuai sekarang. Mari kita panen bersama-sama. Mari kita jadi tangan dan kaki Kristus. Jangan nanti. Jangan kita katakan nanti. Jangan ragu. Tuhan telah memperlengkapi kita. Mari kita berdoa setiap hari kepada Tuhan. Bapa Surgawi, pakailah saya. Saya memang bukan siapa-siapa, tetapi Engkau adalah segala-galanya. Kirimkan saya ke ladangmu, atau kirimkanlah jiwa untuk saya sentuh bagimu. Saya mau bersedia menjadi bagian dari tuaian besar. Bolehkah kita berdoa setiap hari menyatakan itu kepada Yesus? Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom sahabat MS Jakarta Banten Conference, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Lili Andriani. Saya istri dari Pendeta Santo Situmeang. Kami menikah tahun 2009 bulan Desember. Kami dikaruniai 3 anak. Yang pertama, Gavrilanio Situmeang,
umur 14 tahun, kelas 9 di Sekolah Lanjutan Advent Purwodadi Pasuruan. Anak yang kedua, Salom Situmeang, umur 8 tahun, kelas 3 SD Negeri Jati Sampurna. Anak yang ketiga, Arfilanio Situmeang, umur 6 tahun, TKB TK Akademika. Saat ini saya bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Swasta daerah Cilengsi. Setelah saya menikah dengan Pendeta Situmeang, pelayanan pertama saya yaitu Januari 2010 sampai Januari 2011 di cabang Sekolah Sahabat Harjamukti. Januari 2011 sampai Maret 2017 kami melayani di Jemaat Cibinong Kota. Maret 2017 sampai Februari 2023 kami melayani Jemaat Pondok Melati. Dan Maret 2023 sampai saat ini kami melayani di Jemaat Cisalak Bukit Cengkeh, Depok Wilayah 2. Harapan saya sebagai ministerial spouses, semoga pelayanan kami dapat menjadi teladan bagi jemaat, menjaga kerahasiaan yang dipercayakan dan mendukung pelayanan suami tanpa mengeluh. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom sahabat MS dimanapun berada. Pernahkah punya handuk seperti ini? Sudah tidak layak lagi kita pakai. Jangan dibuang, karena di trik and tips kali ini saya akan mengajak sahabat semua untuk membuat lap tangan yang cantik dari handuk bekas. Mari kita membuatnya. Langkah pertama, handuk kita gunting dengan ukuran 30 x 40. Kemudian kita sediakan kain polos untuk bisban, itu 5 x 40, 2 piece. Dan selanjutnya untuk bagian atas ini 15 x 10. Dan untuk tali kita sediakan kain 4 x 15. Sekarang mari kita membuatnya. Nah, kita mulai dengan menjahit talinya ya. Kita jahit dulu. Akan jadi seperti ini. Kemudian kita akan jahit bagian atasnya. Akan jadi seperti ini ya. Langkah selanjutnya kita jahit pinggirannya atau bispan kanan juga kiri. Nah, tepinya kita sudah jahit seperti ini. Selanjutnya kita tinggal masang bagian atasnya. Nah, ini setelah digabungkan ya. Jadi, lap tangan yang cantik. Ini dia hasilnya. Lap tangan yang cantik. Demikian juga jempol yang dibuat dari handuk bekas. Mulai sekarang jangan dibuang kalau punya handuk bekas. Selamat mencoba. Mungkin bukan ibu campur
Salam sejahtera, kasih karena saya diberikan kesempatan untuk membawakan kesaksian pada saat ini. Perkenalkan, saya Nyonya Simbolon, Buruh Simatupang. Dan kami dipercayakan untuk menjadi gembala jemaat di Jemaat Cipanas. Di awal Februari, kami melayani di Jemaat Cipanas. Tantangan yang pertama, kami melihat umat-umat Tuhan mayoritas sudah tua. Tantangan kedua, selama pandemi corona, gereja ini tidak pernah dibuka. Dan mungkin agak sulit untuk mengajak umat-umat Tuhan untuk bergereja secara offline. Saya dan suami berdoa, kami katakan, Tuhan, selama 7 hari ini, kami mau bangun jam 5, kami mau berkeliling Cipanas ini jalan kaki untuk mencari jiwa-jiwa. Kemudian tanggal 12 April jam 5 pagi kami keluar dari rumah dan kami menyusuri jalan. Saat kami berjalan, kami tidak menemukan orang yang sedang olahraga. Sepanjang jalan itu sepi, gak ada orang yang jalan. Kami berpikir, wah, kemana orang-orang ini kok gak ada yang keluar satupun? Kemana kami harus menginjilin? Wah, kami berpikir, oh, mungkin karena dinginnya puncak ini sehingga membuat mereka malas untuk olahraga. Kemudian kami berpikir, udahlah, jam 8 lah kita keluar untuk mencari jiwa-jiwa ini. Sementara wilayah 1 sudah mengadakan KKR gelombang pertama. Rekan-rekan pendeta semua sudah ada baptisannya. Hanya tinggal kami yang belum ada baptisan. Wah, saya berdoa kepada Tuhan, tunjukkan jiwa itu kepada saya. Di mana jiwa itu? Mana jiwa yang kau berikan pada kami di tahun 2022 ini? Rekan-rekanku sepeda sekalian, suatu hari pada saat kami pulang membagikan buku-buku pengharapan, buku-buku kesehatan, pulang dari pasar Cipanas, kami melihat di depan gereja ada satu mobil yang sedang mogok. Kemudian saya mendekati mobil ini dan keluar seorang ibu tua dengan jalan yang tertati-tati. Kemudian saya refleks, saya bantu untuk dia duduk di kursi di depan gereja. Kemudian saya mencoba berkomunikasi dan saya mau mendapatkan nama dan alamat ibu ini. Tapi pada saat kami ngobrol, ternyata mereka sudah memanggil bengkel untuk membawa mobil yang mogok ini ke bengkel. Dan supirnya keluar, dia katakan, Oma di sini atau ikut saya membawa mobil ini ke bengkel. Terus saya bilang, Bapak aja yang pergi, biar aja Oma di sini. Kami tinggal di gereja ini, saya katakan. Terus Oma ini bilang gini, gak usah, saya pulang aja. Saya ikut supir saya aja, karena nanti gak ada yang membayar untuk kerusakan mobil ini. Wah, saya pikir, hilang deh jiwa saya. Padahal saya udah berusaha ini supaya dia apa? Supaya dia tetap tinggal. Tapi akhirnya dia pergilah Oma ini. Saya katakan kepada suami saya, wah Dedi, jiwanya sudah hilang, gak ada. Padahal saya belum dapat namanya, belum dapat di mana rumahnya, tapi dia udah pergi. Udahlah Mami, Tuhan akan kasih jiwa kepada kita. Rekan-rekanku seperda sekalian, siangnya kami jalan lagi sambil membawa buku-buku penginjilan. Pada saat kami tiba di satu simpang namanya Simpang Pengkolan, saya melihat dari kejauhan, sepertinya saya mengenal ibu tua ini. Saya ingat-ingat, saya coba tersenyum. Dan dia juga tersenyum kepada saya. Wah, berarti benar nih, ini ibu yang mobilnya mogok di depan gereja. Kemudian kami mendekatinya, dan dia tersenyum. Dia membayar dagangannya, saat itu dia membeli sesuatu. Dia bayar berdagangan dan katakan, ayo masuk. Wih, kami senang juga ya. Wah,
Udah hampir 1 minggu kami jalan, belum ada orang yang mengajak kami ke rumahnya. Kami masuk, kami ngobrol banyak hal, dan dia begitu sangat welcome kepada kami. Dia bercerita banyak kepada kami, cerita tentang anaknya, tentang cucunya. Wah, luar biasa, sepertinya gayung bersambut. Dia membutuhkan seorang yang ingin mendengarkan ceritanya. Sementara kami juga sedang mencari jiwa. Sepertinya ini cocok sekali, kami pikir. Saudara, rekan-rekan sepeda sekalian, kami hampir tiap hari datang ke rumahnya. Kami berdoa padanya, kami berbagi cerita padanya, dan omongan kami menyambung satu sama lain. Oh Tuhan, saya pikir, inikah jiwa yang kau berikan bagi saya? Apakah Ibu Halim ini yang jiwa yang kau berikan pada kami di tahun 2022 ini? Saya tetap menggumuli dan kami tetap mendoakan Oma ini, supaya kami diberikan kesempatan untuk kami bawa dia kepada Kristus. Sementara di bulan Juni ini, kami akan mengadakan KKR wilayah 1, KKR gelombang kedua. Dan kami belum mendapatkan jiwa yang akan kami bawa kepada Tuhan. Tapi kami yakin dengan pertolongan Tuhan, Dia akan memberikan jiwa itu kepada kami. Dan doakan kami supaya kami diberikan kesempatan untuk mengabarkan Injil kebenaran kepada Ibu Maria Halim. Dan kami yakin Tuhan tidak akan tinggal diam, tidak akan membuat iman kami rontok, tapi akan membuat kami tetap berdoa, akan membuat kami tetap semangat di dalam pelayanan. Di akhir kesaksian saya akan bacakan di dalam Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Mungkin iman kami diguncang dengan belum adanya jiwa yang kami bawa kepada Tuhan. Tapi kami yakin dengan berjalan terus bersama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan itu akan menyediakan jiwa bagi kami jemaat Cimanas untuk kami bawa kepada Tuhan di tahun 2002 ini. Tuhan kiranya memberkati pelayanan kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
service of God.